Lu pasti pernah dengar kisah sejarah tentang Raja Julkarnain, yaitu seorang raja bijak yang membangun sebuah tembok besi dan tembaga untuk mengurung suatu kaum yang dianggap akan membawa kehancuran di dunia, yaitu Yakjus dan Makjus. Tapi wait, di video ini gue nggak ngebahas kisah sejarahnya, karena pasti di channel lain udah banyak yang bahas. Tapi gue akan berfokus pada bagaimana tembok ini bisa berdiri kokoh di zaman dimana teknologi pada masa itu terbilang ya masih primitif guys. Lalu apakah mungkin ada teknologi canggih di masa lalu yang udah hilang? Atau apakah ada tangan lain yang ikut campur dalam pembangunannya? So di video kali ini kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan, teori konspirasi, hingga kemungkinan adanya teknologi kuno yang jauh lebih maju daripada yang kita kira. Siapkan diri lu, karena di akhir video ini lu mungkin akan melihat sejarah dengan cara yang berbeda. Gue Iwan Noriski, and welcome. Tembok ini pertama kali disebut dalam kitab suci dan berbagai teks kuno lainnya. Salah satu referensi paling terkenal adalah dalam Al-Quran, di mana disebutkan bahwa Raja Julkarnain membangun sebuah penghalang yang kuat untuk menahan suatu kaum perusak yang dikenal sebagai Yakjus dan Makjus. Dijelaskan bahwa tembok ini terbuat dari besi yang dilelehkan dan ditambahkan tembaga untuk memperkuatnya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah peradaban kuno bisa melebur besi dalam skala besar untuk membangun sebuah tembok raksasa? Jadi dalam sejarah arkeologi, teknologi peleburan besi ini baru berkembang pesat pada zaman besi guys, yaitu sekitar tahun 1200 sebelum masehi, yaitu jauh setelah era yang dikaitkan dengan Julkarnain. Jadi apakah ini berarti ada teknologi kuno yang jauh lebih maju daripada yang kita kira? Atau mungkin ada peradaban tersembunyi yang membantu dalam pembangunan tembok ini? Melebur besi dan tembaga ini bukan suatu hal yang mudah buat dikerjain guys. Salah satu pertanyaan terbesar adalah di mana sebenarnya tembok ini berada? Sejarawan dan peneliti telah mengajukan beberapa kemungkinan lokasi. Salah satunya tembok besar Tiongkok. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa tembok ini adalah tembok yang disebut dalam teks kuno. Namun materialnya berbeda dan nggak sepenuhnya cocok dengan deskripsi dalam kitab suci. Kemudian ada gerbang besi di pegunungan Kaukasus. Ditemukan struktur batu dan logam di wilayah ini yang mungkin bisa dikaitkan dengan tembok Yakjus dan Makjus. Kemudian ada tembok Darial di Azerbaijan. Struktur kuno di sini memiliki kemiripan dengan deskripsi dalam teks-teks kuno. Tapi ada teori lain yang lebih liar guys. Apakah mungkin tembok ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah perisai teknologi yang kini udah hilang? Nah ini dia yang cukup bikin penasaran guys. Kalau benar-benar ada, gimana tembok ini sekarang? Lalu kenapa kita belum menemukannya? Kalau kita ngelihat sejarah, ada beberapa peradaban kuno yang memiliki teknologi yang terbilang ya cukup terlalu maju untuk zamannya guys. Contohnya piramida Mesir. Batu-batu seberat ratusan ton dipindahkan tanpa alat berat untuk membangunnya. Lalu ada situs Pumapunku di Bolivia, yaitu struktur batu yang dipotong dengan presisi tinggi seolah menggunakan laser. Lalu ada yang dulu sempat viral guys, yaitu penemuan baterai Baghdad, yaitu artefak yang menunjukkan bahwa orang kuno mungkin sudah menemukan listrik. Lalu apakah mungkin tembok Yakjus dan Makjus juga dibangun dengan teknologi canggih yang kini udah hilang? Ada beberapa teori menyebutkan teknis dalam pembuatan tembok ini. Yang pertama ada teknologi peleburan logam tingkat tinggi. Jika benar tembok ini dibuat dari besi cair, maka peradaban tersebut harus memiliki tungku dengan suhu ekstrim yang belum ditemukan di masa itu. Kemudian ada material anti gravitasi. Ada spekulasi bahwa material tembok ini mungkin memiliki sifat yang bisa menciptakan medan magnet
atau bahkan energi yang bisa menahan sesuatu. Kemudian teori yang menarik adalah adanya campur tangan dari makhluk luar bumi, guys. Teori ini menyebut bahwa ada campur tangan pihak lain yang membantu manusia dalam membangun tembok ini. Makin kesini makin banyak pertanyaan gue, guys. Kalau benar ada teknologi canggih di masa kuno, kenapa kita nggak pernah diajarin tentang ini di sekolah, guys? Ada beberapa teori konspirasi terkait keberadaan tembok ini. Teori pertama menyebutkan bahwa tembok ini mungkin masih ada, tapi disembunyikan oleh kekuatan besar. Kemudian, militer dan pemerintah mungkin mengetahui keberadaannya. Beberapa peneliti percaya bahwa ada area tertutup di sekitar pegunungan Kaukasus yang nggak bisa diakses sembarangan. Teori berikutnya, tembok ini adalah penemuan arkeologi yang nggak dipublikasikan. Ada banyak penemuan yang diyakini disensor karena terlalu kontroversial atau bisa mengubah cara kita melihat sejarah. Oke, kalau beneran ada yang menyembunyikan ini, pertanyaannya adalah why? Apa yang begitu rahasia sampai harus dirahasiakan? Dan kalau tembok ini ada hubungannya dengan akhir zaman, apakah kita sudah semakin dekat dengan titik itu? Jika benar tembok ini pernah ada, apakah mungkin sekarang udah runtuh atau dihancurkan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, tembok ini masih ada, tetapi disembunyikan. Mungkin pemerintah atau organisasi tertentu merahasiakannya karena alasan tertentu. Kemungkinan kedua, tembok ini sudah runtuh akibat fenomena alam atau peristiwa misterius. Jika benar bahwa tembok ini berbasis logam dan teknologi canggih, mungkinkah terjadi sesuatu yang menyebabkan kehancurannya? Banyak juga teori yang menyebutkan bahwa jika tembok ini runtuh, Yakjus dan Makjus pun akan keluar. Tembok Yakjus dan Makjus bukan sekedar legenda. Ada terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang benar-benar membangunnya? Apakah teknologi yang digunakan lebih maju daripada yang kita kira? Lalu apakah tembok ini masih ada atau sudah dihancurkan? Kita masih belum mengetahui tentang seluruh kebenaran dari sejarah peradaban manusia. Jika tembok ini benar-benar menggunakan teknologi canggih yang udah hilang, maka ada kemungkinan bahwa peradaban masa lalu di zaman kuno lebih maju daripada yang kita kira. Nah, menurut lo, apakah tembok Yakjus dan Makjus benar-benar ada? Dan jika iya, apakah mungkin teknologi di masa lalu lebih canggih daripada yang kita kira? Tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena kita akan terus membahas misteri-misteri besar yang ada di dunia. Gue Iwan Noriski, sampai jumpa.